Nah, jadi texting Bapak Ibu tuh sangat interesting ya, memunculkan berbagai nuansa ya yang ada di dalam tulisan Galileo ini ya. Eh, Misalnya tulisan Pak Randy ya bilang bahwa memang Alkitab itu akomodatif ya, memakai bahasa natural yang dimengerti manusia supaya bisa dimengerti ya. Kalau pakai bahasa astronomi atau kosmologi yang di luar zamannya ya pasti nanti yang baca nggak ngerti gitu ya. Dan konsep pewahyuan Kristiani itu kan memang memahami bahwa wahyu itu adalah inspirasi dari Roh Kudus, tetapi tidak menyampingkan kepribadian penulis teks Alkitab ya, tidak menyampingkan gaya bahasa dia berbicara seperti apa, bahkan juga pengetahuan dia ya tentang alam semesta yang ada pada saat itu begitu ya, sehingga menulis ya sesuatu yang figuratif ya, yang tidak mesti kita selalu maknai literal, itu tampaknya satu keniscayaan ya di dalam teks-teks Alkitab ya, sehingga problem hermeneutik itu memang jadi nggak simple ya, karena kalau kita cuman pokoknya kita baca literal aja semua ya, dengan cepat kita akan menemui masalah-masalah ya seperti yang dikatakan oleh Galileo ya, misalnya kita jadi harus terpaksa berpikir apa Tuhan tuh punya tangan dan punya mulut begitu ya, padahal kan itu sudah pasti figuratif begitu ya, nggak bisa kita baca literal begitu ya. Nah, di bagian-bagian ini memang Galileo berusaha ya meyakinkan sahabatnya itu Duchess Christina ya, bahwa pandangan-pandangan dia itu layak dipertimbangkan dan tidak bertentangan dengan pembacaan Alkitab yang juga sudah dimulai tradisinya dari early church fathers ya, dari Agustinus sendiri bahkan ya, yang sangat dihormati di kalangan gereja ya. Nah, lalu pandangannya apa, kita baca di halaman ini, halaman 88 ya. Klaimnya dia apa ya, bahwa uh, the sun is located at the center of the revolutions of the heavenly orbs ya, bahwa pusat alam semesta adalah matahari, and does not change place ya, tidak bergerak seperti yang diyakini pada saat itu ya, bahwa matahari yang bergerak mengitari bumi. Galileo mengklaim yang sebaliknya, matahari itu diam ada di pusat uh, tata surya ya, dan bahwa bumi yang berotasi dan bergerak mengelilingi matahari ya. Tentu Bapak Ibu udah mengikuti ya diskusi-diskusi video dan sebagainya yang dari kuliah tahun lalu juga, bahwa ini tuh kontroversi ya, sulit dibuktikan dengan teknologi dan posisi sains yang ada di zamannya. Ya, bukti yang paling sahih ya eh, bahwa Galileo benar itu adalah fenomena star parallax ya, pergeseran posisi bintang yang dekat terhadap bintang yang jauh kalau posisi bumi itu bergerak ya. Itu dengan mudah kita bayangkan kalau kita lihat dua orang ya, satu posisinya dekat, satu jauh, terus kita geser sedikit berdiri kita ya. Nah, kita tuh akan bisa berubah ya, yang mana orang yang berdiri sebelah kanan dan sebelah kiri itu bisa bergeser gitu ya. Itu star parallax itu fenomenanya seperti itu ya. Nah, tapi mengamati star parallax perlu teleskop yang sangat kuat ya. Jauh lebih kuat daripada teleskopnya Galileo. Padahal Galileo itu udah bikin teleskopnya dia sendiri ya, yang udah super hebat juga di zamannya. Tapi masih belum cukup kuat ya untuk melihat star parallax itu baru ditemukan di Fraunhofer ya, oleh Fraunhofer itu 200 tahun kemudian ya. Jadi apapun caranya ya, Galileo mungkin memang tidak akan punya ya cara yang pasti meyakinkan secara saintifik ya untuk bisa mengconvince lawan-lawannya ya. Tapi ini adalah salah satunya ya, upaya yang dia tempuh ya. Dan Bapak Ibu kalau lihat ya tahunnya, tulisan ini tuh tahun 1615 ya. Dan ini cukup early karena kalau kita ingat 1633 baru Galileo itu kena hukum penjara rumah ya. Jadi 18 tahun kemudian ya. Dan ini bukan upaya surat pertamanya dia. Ya, surat pertamanya dia adalah The Starry Messengers itu ya, itu yang menghasilkan kontroversi juga di awal, sehingga sekitar tahun 1615 ini dia udah dipanggil ke Roma. Ya, kontroversi babak pertama. Ya, tapi kan terus dia lolos ya dari yang pertama ini ya. Nah, tapi ini tulisan awalnya ya, 18 tahun sebelum dia dihukum. Ini udah sangat matang ya sebenarnya ya. Kita bisa lihat seluruh argumentasi dia lengkap
baik dari sisi keilmuan ya, sains astronomi, maupun dari sisi kalau gitu kita baca Alkitabnya gimana gitu ya. Dia berpikirnya udah sangat maju dan sangat lengkap ya. Dan ini terdokumentasi ya di dalam surat ini ya, luar biasa ya. Dan nulis surat yang kayak gini sebenarnya dia tadinya tulis yang versi yang lebih pendek, tapi lalu terjadi itu jamuan makan itu ya di tempatnya Christina itu, dan dia melihat ini mungkin kesempatan ya untuk dia menjelaskan dengan lebih serius dan dengan lebih lengkap ya posisinya dia, terus dia perpanjang suratnya dan dia kirimkan menjadi kopinya kita ini ya. Nah, saya coba kita lihat ya bagian-bagian di mana dia ngutip Agustinus ya, karena itu yang terkait dengan hermeneutik ya jadinya ya. Nah, ini misalnya di halaman 94 ya, kita lihat dia mengutip early church fathers ya. Jadi ini argumennya ya. Misalnya di bagian ini ya, dia bilang kalau memang penulis-penulis Alkitab itu ya, sacred authors itu inginnya ya mengajari orang tentang pergerakan benda langit gitu ya. Lalu inginnya bahwa orang itu belajar astronomi itu dari kitab suci ya, maka di dalam pandangan saya begitu ya, harusnya mereka mendiskusikan soal teori benda-benda langit itu lebih banyak di kitab suci. Kalau penulis Alkitab memang tujuannya itu. Ya, tapi diskusinya cuma sedikit-sedikit, nyerempet-nyerempet, dan kita harus mengambil kesimpulan secara implikasi aja ya, bahwa mungkin di langit itu gerakannya seperti itu ya. Jadi masa sih gitu ya argumennya, masa sih penulis Alkitab itu pinginnya kita belajar astronomi dari Alkitab? Kalau iya begitu pasti mereka menulisnya lebih banyak ya, supaya memastikan kita tuh benar ngerti astronomi dengan tepat ya lewat tulisan-tulisan Alkitab itu gitu ya. Lalu di sini juga dia mengutip Agustinus ya, ini On the Literal Interpretation of Genesis, ini ya judul tulisan Agustinusnya, buku 2 chapter 9 ya. Jadi Agustinus itu ya sebenarnya sudah menghadapi juga kontroversi-kontroversi tentang spekulasi sebenarnya benda-benda langit itu bergeraknya seperti apa ya. Nah, lalu Agustinus itu menulis ya, memang orang bisa aja ya terbiasa bertanya ya, apa sih yang harus dipercaya ya tentang bentuk atau apa arrangement ya, susunan apa yang ada di langit ya berdasarkan Alkitab ya. Dan sesungguhnya banyak juga orang yang sudah argue ya tentang banyak hal tentang apa pergerakan benda-benda langit ya, yang sebenarnya penulis-penulis Alkitab itu with greater prudence ya, dengan satu kebijaksanaan yang lebih besar sudah meniadakan ya, memilih untuk tidak menulis dengan hal-hal itu tentang yang lebih detail ya, tapi orang berusaha argue dari kitab suci tentang hal-hal itu ya. Lalu kenapa sebenarnya hal-hal itu tidak banyak dibahas, kata Agustinus adalah which are of no use for eternal life to those who study them. Ya, jadi karena tidak terkait dengan hidup yang kekal itu ya, dan what is worse ya adalah ini bisa menghabiskan banyak waktu ya yang seharusnya mungkin diarahkan untuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan keselamatan gitu ya. Jadi sebenarnya gaya Galileo mengutip Agustinus ya, itu argumennya ya eh, cukup cukup ringan ya. Dia tuh cuma mau bilang ya bahwa ya ini bukan Agustinus mengabaikan atau apa ya, tapi Agustinus tuh argue cuman bahwa penulis Alkitab itu waktunya terbatas gitu ya. Kalau dia memang mau tulis buku ilmu pengetahuan ya nggak cuma secuil-secuil gitu dong jadinya ya. Kalau Roh Kudus memang pinginnya menginspirasikan sains ya lewat Alkitab, masa tulisannya cuma secuil gitu ya. Tapi berarti penulis Alkitab memang concernnya adalah tentang hal-hal yang terkait dengan keselamatan dan hidup yang kekal itu, sehingga bentuk tulisan di Alkitab itu seperti itu ya. Jadi dengan kata lain ya, ya jangan maksa ya bahwa kita tuh punya argumen-argumen seolah-olah itu tuh buku astronomi ya, terus kita bersikeras ya dengan hal-hal yang kita kutip dari Alkitab terhadap posisi kita tentang pengetahuan bagaimana benda langit itu berputar begitu ya. Jadi argumennya gitu aja sebenarnya, cukup apa? Cukup enteng ya, nggak
nggak mengklaim sesuatu yang sangat kontroversial ya, juga nggak berusaha dengan posisi yang sangat keras bilang bahwa apa isi Alkitab itu cuma terbatas kepada satu hal ini atau hal itu saja gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kutipan Galileo dan posisi Agustinus itu cukup bernuansa ya, nggak hitam putih juga gitu ya. Nah, terus kita lihat lagi di halaman 105 ya, itu juga masih terkait dengan Agustinus ya. Coba kita lihat 105. Nah, ini ya. Jadi Galileo tampaknya sangat terinspirasi ya dari Agustinus. Jadi di seluruh suratnya ini bertebaran ya eh, di banyak bagian ya. Ini kembali ya on the literal interpretation of Genesis ini lagi ya. Eh, nah, jadi ini ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik ya. Oh, ada orang yang menulis ya. Siapakah yang membentangkan langit seperti apa kemah begitu ya? Eh, apakah ini tidak berkontradiksi ya dengan apa orang yang bilang bahwa langit itu sebenarnya seperti bola begitu ya. Jadi ini spekulasi-spekulasi ini muncul ya terhadap sebenarnya kondisi benda-benda langit itu seperti apa ya. Eh, dan ini kan ayat dari Mazmur ya. Ini kalau kita lihat 38. Oh, catatan kakinya ada di belakang tuh ya. Ini jadi kutipan dari Alkitab ya, terus yang diperdebatkan begitu ya. Jadi sebenarnya langit itu seperti apa ya. Lalu apakah berkontradiksi ya dengan mungkin klaim-klaim dari sains ya. Now if what they say is false, let it contradict them by all means ya. For the truth lies in what is said by divine authority. Oh, for the truth lies in what is said by divine authority rather than what is conjectured by human weakness begitu ya. Jadi ya ini klaimnya kutipan dari Agustinus itu ya santai aja gitu ya kalau ada perbedaan-perbedaan opini begitu ya. Kalau apa ada yang mengklaim dari divine authority atau dari spekulasi manusia ya. But if by chance they can support it with such evidence that one cannot doubt it, then we have to demonstrate that what our books say about the height is not contrary to those true reasons, begitu ya. Nah, jadi di bagian ini Agustinus itu bilang kalau seandainya ya dari sisi science ya, if by chance ya, ternyata ada ya evidence-evidence yang kita tidak bisa meragukan ya, maka ya berarti keyakinannya adalah itu tidak bertentangan dengan hal-hal yang tertulis di kitab suci juga begitu ya, maka kita harus demonstrate ya bahwa kitab suci itu tidak bertentangan ya dengan bagian-bagian yang diklaim di science ya. Then he goes on to warn us that we must not be less careful in reconciling a scriptural passage with a demonstrated physical proposition than with another scriptural passage that may appear contrary begitu ya. Jadi kita tuh harus hati-hati ya supaya waktu kita mencocok-cocokkan itu ya scriptural passage ya dengan pandangan sains tertentu itu jangan berkontradiksi juga dengan seolah-olah ayat yang lain begitu ya. Jadi di bagian ini keyakinannya Agustinus juga keyakinan yang diambil oleh Galileo artinya adalah kebenaran itu tidak akan berkontradiksi dengan kebenaran yang lain ya. Jadi kalau seolah-olah ada tampak ada kontradiksi, mungkin pikiran-pikiran kita dan interpretasi kita baik terhadap sains ya, sains harus muncul dengan evidence-evidence atau terhadap kitab suci ya yang harus kita luruskan dulu begitu ya. Nah, ini jadi pembacaan Galileo terhadap Agustinus mendorong dia untuk berpikir seperti itu ya. Nah, jadi Galileo itu ya sebenarnya dari sisi sains sangat impresif ya, menghasilkan pikiran-pikiran yang melampaui zamannya ya, bahkan ratusan tahun ke depan ya. Tetapi dia juga ya ngerjain PR-nya ya, baca kitab suci, baca early church fathers begitu ya. Terus berusaha juga mengharmonisasi ya pandangan-pandangan itu sehingga kalau orang
memang mau hidup di dalam zaman scientific modern, tapi mau beriman, sebenarnya bagaimana approach-nya ya. Dan even Bapak Ibu baca suratnya Galileo yang udah ratusan tahun yang lalu, tampaknya pergumulan kita hari ini tidak jauh berbeda juga ya. Dan usulan-usulan Galileo itu ada yang bermanfaat juga untuk kita hari ini gitu ya. Jadi luar biasa sih Galileo ya sebenarnya, dari sisi apa, uh, kemampuan dia berpikir ya dan mengurut segala sesuatu itu untuk menolong sesamanya umat percaya di zamannya ya. Nah, mungkin segitu dulu ya. Ada pertanyaan atau kontroversi yang Bapak Ibu lihat juga dari pembacaan texting misalnya? Dari texting tuh ya banyak pertanyaan-pertanyaan, nadanya adalah kalau hari ini ya kita mengalami lagi ya, dan katakanlah gereja ya mengalami lagi yang sama ya, bagaimana supaya kita itu bisa tetap terbuka ya, atau siapkah kita begitu ya kalau seolah-olah menerima challenge yang sama lagi ya hari ini. Kalau kita nggak ada kemajuan dari zaman Galileo, mungkin nanti Galileo sedih kali ya karena kita ratusan tahun nggak maju-maju ya. Which is dalam hal ini ya gereja Katolik itu ya luar biasa ini ya, progresif ya terhadap sains ya. Karena karena ada kontroversi Galileo itu zaman Paus Yohanes Paulus II ya, begitu mengeluarkan surat itu mengkonfirmasi Galileo ya dan kebenaran heliosentris ya. Tiba-tiba gereja Katolik itu sangat open sih terhadap sains sih. Ya, misalnya ya, posisi gereja Katolik ya yang resmi itu menerima kemungkinan teori evolusi. Gitu misalnya ya. Kalau di Protestan biasanya malah masih ini ya ragu-ragu atau banyak kontroversi gitu. Jadi iya, ini juga interesting ya untuk dicermati ya. Nanti Bapak Ibu untuk apa materi yang minggu depan nanti akan mulai bergulat juga dengan evolusi ya. Karena itu tantangan modern kita yang kita harus pikirkan ya. Gimana tuh pendapat Bapak Ibu, dan kalau di gereja juga kita menghadapi tantangan yang sama ya. Dan teks yang kita baca ya, ini kalau kita lihat silabusnya itu minggu depan itu saya pilihkannya dari Richard Dawkins ya, sahabat yang kita sangat sayangi itu ya. Nanti minggu depan sebenarnya 10 September ada kelas enrichment ya dari Dr. Jeffrey Arthurs. Jadi minggu yang ini kita free ya, sehabis kerja keras nanti malam. Textingnya Bapak Ibu itu 2 minggu lagi nih. Dan Bapak Ibu akan berkenalan dengan Richard Dawkins ya. Saya pilihin dari bukunya tentang teori evolusi ya, chapter 6, Missing Link. What do you mean missing gitu ya. Ini bukunya Dawkins yang saya sangat suka sih ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menikmati ya bagaimana argumen teori evolusi dari sisi sains gitu. Ada komentar, pertanyaan, silakan. Dari texting yang saya baca itu Bu Indi tuh yang masih makin menjadi lebih kuat posisinya bahwa sains sama agama jangan-jangan nggak bisa terlalu dekat ya relasinya ya. Gimana Bu Indi pendapatnya sejauh ini? Iya Pak, masih membaca kayaknya kalau membuat proyek integrasi itu semakin berbahaya. Iya. Bahayanya kira-kira apa Bu? Misalnya Galileo ya, tapi Galileo kan bahayanya fisik ya, dia kena penjara rumah akhirnya gitu ya, dan apa mengalami kesulitan. Kalau zaman sekarang sih mestinya enggak ya. Dawkins sama Lennox habis debat di Oxford itu ya salam-salaman, saling senyum, terus pulang ke rumah dengan tenang, makan malam yang enak gitu ya. Nggak ada bahaya tiba-tiba Dawkins kena penjara atau apa. Iya, Iya, iya Pak. nggak ada bahaya itu ya. Di Indonesia mungkin lebih lebih sensitif ya. Mungkin ya karena Indonesia lebih religius ya dibanding UK. Di kita ada kasus ya tahun 2012-an kalau nggak salah, ada orang yang nulis di Facebook soal ateisme gitu ya. Terus tiba-tiba
kena ancaman hukuman penjara gitu ya. Jadi di Indonesia mungkin lebih ini ya, eh, lebih harus hati-hati. Cuman yang dipermasalahkan waktu itu adalah undang-undang ITE ya, kalau saya nggak salah baca kasusnya ya. Jadi eh, sebenarnya sih kondisi yang seperti itu ya, bahwa kebanyakan orang beragama dan menghormati keagamaan itu menguntungkan ya buat orang-orang yang umat beragama, jadi punya lingkungan yang suportif ya terhadap eh, penghayatan keagamaan. Tapi kalau kondisinya itu menjadi opresif ya terhadap orang yang beropini lain ya, lalu orang beragama itu jadi semata-mata ikut beragama karena perasaan takut ya, maka keagamaan itu jadi kehilangan jiwanya ya, karena nanti semua orang ya udah ikut aja, karena nanti kita nih kena masalah ya kalau kita berpendapat yang lain ya. Jadi agency itu ya, keputusan individual bahwa kita memilih eh, keyakinan itu bukan karena terpaksa dan bukan karena dipaksa, melainkan karena saya benar-benar yakin. Itulah yang sebenarnya bisa menghasilkan iman yang sejati ya. Tapi kalau masyarakat kita itu jadi opresif ya, mungkin iman yang sejati itu nanti lebih sulit muncul ya. Ada bahaya itu, gitu ya. Jadi ada ketegangan semacam itu juga ya. Nah, terus kalau kita mau integrasi ya, kalau kita anggaplah itu yang lebih ideal ya, karena kita nggak memilah-milah ya. Oh ini daerah sains, ini daerah iman gitu ya. Seolah-olah dunia kita itu terpecah-pecah begitu ya. Memang jadi penuh tantangan sih. Nah tapi sejauh ini Bu Indi lihat kesulitannya apa Bu? Kalaupun bukan seperti kesulitan Galileo ya. Mungkin lebih ke kultur masyarakat, dan ya sepertinya Indonesia lebih agamis ya Pak. Kayak ngelihat proyek integrasi antara teologi dan psikologi aja, banyak orang yang sepertinya kurang open minded buat itu. Dan apalagi buat sains yang kalau diintegrasikan dengan teologi yang seolah ini lebih abstrak, sepertinya bakalan sulit untuk Indonesia yang ya cenderung agamis dan kayaknya mau yang murni-murni aja, agama ya agama aja. Iya. Kalau dari sisi psikologi ya, biasanya kesulitannya, katakanlah orang-orang yang menolak integrasi psikologi, biasanya apa Bu yang terasa ininya ya, keberatannya orang-orang? Saya dengar dari pasien katanya sesat. Oh, sesat ya. Iya, iya. Jadi itu tuh ya yang sering muncul ya. Benar sekali ya bahwa oh ya udah, ilmu psikologi itu ini duniawi nih kata Pak Stephen ya di kolom chat ya. Sering dikaitkan sama Freud, dan Freud itu kan ateis ya notabene gitu ya. Jadi dianggap mengancam juga ya. Eh, Untungnya sih kebanyakan orang nggak menganggap biologi itu ini ya ateis ya. Padahal biologi kadang sering dikaitkan juga dengan Darwin begitu ya misalnya ya. Tapi psikologi itu jadi ekstra sensitif ya. Eh, karena Freud itu ateis, terus juga dibilang sesat, duniawi ya. Duniawi itu udah label yang mungkin cukup enteng ya. Kalau yang lebih keras mungkin ya dari setan gitu ya. Terus apa kalau kalau misalnya ada masalah kejiwaan ya bacain ayat-ayat kitab suci aja udah kan selesai kan, nanti orangnya jadi sehat kan begitu kan ya. Padahal kan orang yang belajar psikologi tahu dengan jelas ya bahwa nggak sesederhana itu ya. Baik orang yang beragama maupun yang tidak beragama tidak bisa lari ya dari gejala-gejala psikologis yang memang kita hidupi semata-mata karena kita manusia gitu ya. Jadi memang perlu diseriusin ya psikologi gitu ya. Nah ke arah sains juga gitu ya jadinya ya. Ke arah teori evolusi mungkin juga ada label itu ya yang diterapkan dari awal ya. Belum juga dengar ya apa sebenarnya yang diklaim oleh teori-teori sains tertentu, tapi kita tuh langsung mengelompokkan ya, oh sains ini sains gelap nih, ini sains setan nih gitu ya, yang itu sains terang gitu, sains putih gitu ya misalnya ya. Nah itu memang uh, nuansa-nuansa yang sering ya kita hadapi ya.
Nah, terus gimana dong kalau dunia kita seperti itu? Pak, Iya, Pak. mau komen dikit sama idenya Indi tadi. Jadi Iya, kan Pak. idenya itu kan memisahkan aja gitu kan yang Iya. teologi sama sains gitu. Iya. Cuma kalau dilihat-lihat kelihatannya untuk dunia pendidikan yang modern sekarang tuh hal itu udah terjadi gitu. Kayak beberapa waktu lalu ada anak SMA gitu datang ke aku nanya, Kak, di sekolah aku belajar fisika, diajarinnya teori Big Bang. Tapi kalau ke gereja, teori creation ex nihilo. Jadi yang benar gimana gitu. Nah, kelihatannya dunia modern ini udah nggak peduli juga sih sebenarnya sama hal-hal yang sifatnya tuh agama gitu ya. Di pendidikan mereka tetap gas aja terus gitu yang perkembangan teknologi-teknologi gitu. Nah, jadi apa jangan-jangan hal itu udah terjadi gitu sekarang? Ya, jadi terutama di Amerika ya, gesekan itu luar biasa kerasnya ya, karena di Amerika itu kan di konstitusinya ya itu tertulis bahwa eh, negara itu tidak boleh melakukan diskriminasi yang berdasarkan kepada agama, etnis, seks, eh, dan warna kulit begitu ya. Sehingga ya di sekolah-sekolah negeri misalnya ya itu nggak boleh ya membahas atau berdoa ya. Guru itu kalau ngajar di sekolah negeri nggak boleh berdoa karena kalau dia berdoa dengan satu agama tertentu nanti bisa mengintimidasi ya, karena dia sekolah negeri. Kalau di private school terserah ya, sekolah swasta itu terserah ya, universitas swasta terserah ya. Tapi institusi yang dimiliki negara itu maunya steril sehingga tidak mendiskriminasi ya. Terus yang jadi lebih complicated adalah karena ada kata seks itu ya, on the basis of sex gitu ya. Maka nanti orientasi seksual dan lain sebagainya juga masuk di dalam perdebatan itu ya, sehingga sejarah Amerika yang memang mereka datang dari Eropa ya, yang di zaman medieval itu bunuh-bunuhan karena agama, berusaha meng-create satu society yang lain ya, yang lebih lebih tidak harus bunuh-bunuhan karena agama gitu ya, tapi caranya adalah dengan meng-create public space yang steril ya, dari diskusi agama yang bisa mengakibatkan diskriminasi. Jadi kalau mereka bilang misalnya kita harus politically correct ya, itu maksudnya itu ya, supaya kita nggak mendiskriminasi yang lain. Nah, terus juga pelajaran sekolah jadinya ya, kalau mengajarkan creation ex nihilo itu nggak boleh untuk mata pelajaran sains. Kenapa? Karena ya itu jadi argumen teologis. Kalau di pelajaran agama boleh, tapi argumen teologis itu misalnya karena nggak bisa dijelaskan dengan evidence yang scientific gitu ya. Misalnya nggak boleh untuk pelajaran biologi atau pelajaran fisika, pelajaran IPA gitu. Kalau di sekolahan jadinya, terutama sekolahan negeri ya. Kalau di Amerika, kalau swasta mungkin masih punya keleluasan untuk mengatur sendiri ya. Tetapi kan kalau institusi negara jadi punya beban ini ya. Dia harus beroperasi dengan undang-undangnya itu yang tertulis seperti itu ya, dia harus lakukan ya. Kalau guru di dalam institusi government juga harus jadi seperti itu gitu ya. Nah, sehingga kan begitu ada perdebatan politik ya, perdebatannya adalah kalangan Demokrat itu ya, Obama, Biden dan lain sebagainya itu dari setan karena mereka lah yang membuat di sekolah nggak boleh berdoa gitu ya. Terus siapa yang mewakili Tuhan? Donald Trump gitu ya, Republikan gitu ya. Dialah yang berjuang untuk visi-visi kita yang Kristen begitu ya. Jadi kita pilih Donald Trump, terserah dia main perempuan, terserah dia omongannya nggak bisa dipercaya ya, terserah dia gelapin pajak atau apa ya. Yang penting dia prinsipnya benar secara kekristenan gitu ya, dan kita harus mendukung dia kalau kita orang Kristen begitu ya. Nah, terus orang-orang yang nggak setuju dengan pandangan demikian langsung bilang ya itu kan kadrun, tuh sama aja ya, orang Kristen kadrun juga begitu ya sebenarnya gitu ya. Nah, jadi serumit itu tuh perdebatan politik ya dan kehidupan sosial masyarakat yang ada di Amerika. Nah, kita sebenarnya kalau nggak impor dari Amerika ya, sebenarnya kita tuh masih belum sampai tingkat itu ya, gesekannya ya. Tapi ya itu tadi yang Pak Stephen bilang ya,
kalau pelajaran di sekolah kok kita dengar hal yang lain ya. Nah, yang kita tuh jarang tahu juga ya, yang mengusulkan teori Big Bang ya, itu sebenarnya rahib rohaniwan Katolik itu. Itu Romo itu ya. Memang saya nggak pilih si chapter yang untuk kita baca ya, tapi ada di internet ditemukan dengan mudah ya kalau Bapak Ibu search saja Big Bang teori ya. Nah, di dalam satu seminar Romo itu mengemukakan teorinya, even Einstein tadinya nggak setuju. Begitu ya, bayangin Einstein yang agnostik gitu ya, nggak setuju sama Romo Katolik, lalu Romo Katolik itu yang bikin Big Bang teori. Tapi zaman sekarang di dalam bayangan pikiran populer kita, Big Bang teori itu yang ateis, ya kan? Yang melawan apa pikiran dari kitab suci begitu ya. Jadi Bapak Ibu tuh kalau mencermati ya pikiran-pikiran sains ya atau tafsir agama, tiba-tiba melihat bahwa ini nggak sesimpel itu ya. Ini tuh kalau kita dekatin ya penuh nuansa dan cukup complicated ya sebenarnya ya. Nah, Romo Katolik itu yang bikin Big Bang teori itu juga saintis dan dia mengamati juga ya fisikawan ya, terutama yang berusaha memikirkan kosmologi itu melihat bahwa alam semesta itu cenderung mengembang ya berdasarkan teorinya. Itu bisa datang dari pengamatan kalau orang lihat spektrum sinar-sinar cahaya bintang ya, itu cenderungnya bergeser ke arah yang lebih kebiruan atau kemerahan. Karena ada efek Doppler ya. Kalau Bapak Ibu yang belajar fisika itu tahu, kalau ada benda bergerak menjauhi kita, frekuensinya itu turun. Begitu ya, kayak bunyi ambulans yang tinggi itu, ngeong, 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 ngeong gitu kan, turun ya. Kalau menjauh, kalau mendekat dia nadanya meninggi ya. Itu artinya frekuensinya itu geser ya. Nah, kalau frekuensi cahaya merah itu lebih rendah ya. Frekuensi yang lebih biru atau ultraviolet itu lebih tinggi ya. Nah, kalau kita amati alam semesta itu cahayanya lebih kemerahan dibanding kebiruan gitu ya, maka berarti banyak cahaya itu yang efek Dopplernya meninggalkan posisi observasi kita. Jadi dengan demikian tampaknya alam semesta itu mengembang. Ya. Nah, kalau alam semesta itu posisinya dalam pengembangannya mengembang, berarti kalau kita tarik ke satu titik awal, nanti ada satu titik di mana menyusut ke satu titik itu ya, yang mula asal muasalnya alam semesta meledak menjadi sesuatu yang mengembang terus-menerus gitu ya. Nah, itulah Big Bang teori itu. Nah, jadi sebenarnya ya nggak mesti juga kali ya orang yang bilang Big Bang teori itu langsung lantas ateis, karena yang awalnya aja mengetengahkan teori itu rohaniwan Katolik ya, bukan orang ateis gitu ya. Dan artinya juga sebaliknya ya, yang beragama ya dan mempercayai creation ex nihilo ya, bukan berarti juga lantas harus serta-merta menolak Big Bang teori gitu ya. Nah, itu dia ya menyelesaikan ketegangan antara dua struktur atau sistem berpikir itu yang sulit ya untuk kita integrasi kadang-kadang ya. Itu mungkin yang Bu Indi rasakan juga ya. Jadi bukan cuman semata-mata ini rasanya bertentangan ya, tapi even kita tuh mau mengklopkannya itu seperti apa ya, itu mungkin ada sesuatu yang misteri yang di luar kemampuan kita sebagai manusia, at least saat ini ya, dengan seluruh kemampuan interpretasi kitab suci dan sains yang kita punya. Ya. Kalau Bapak Ibu mencermati debat Lennox sama Dawkins yang lalu ya, itu di bagian yang agak akhir itu Dawkins tuh mendesak Lennox ya, tanya, jadi kamu percaya evolusi nggak sih sebenarnya ya, tanya Lennox ya, sama-sama saintis nih ya. Dan kebanyakan saintis tuh menerima ya teori evolusi ya. Dan Lennox itu dengan taktis tuh menjawab, ya teori evolusi yang diketengahkan Darwin ya saya percaya. Nah itu juga banyak interpretasi, maksudnya apa ya. Tentu teori evolusi yang dikemukakan Darwin sama yang zaman sekarang udah ada perkembangan lagi ya. Karena banyak sekali fosil yang ditemukan dari sejak zaman Darwin dan Darwin nggak tahu apa-apa begitu ya. Nah jadi itu juga penuh interpretasi apa yang dimaksud Lennox ya. Nah terus Dawkinsnya kan mendesak ya, nggak mau mundur ya. Saya mau dengar pendapat kamu. Jadi gimana kalau Tuhan itu menciptakan ya, tapi teori evolusi itu ada ya, kapan Tuhan itu intervensinya gitu ya? Wah, Lennox mulai gelagapan ya. Karena mungkin juga nggak ada kali manusia yang bisa menjelaskan sedetil itu ya, at least dalam posisi zaman sekarang ya. Sama seperti
Dawkins ya ketika didesak sama Lennox bilang, jadi origin of life itu munculnya gimana? Ya, kenapa ada bahan-bahan anorganik tiba-tiba muncul dari sesuatu yang organik itu terus jadi pelan-pelan jadi manusia, itu gimana mekanisme ya? Dawkins juga terpaksa ngaku, saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi sains berkembang terus gitu ya. Jadi ada titik-titik itu ya, baik yang beragama maupun yang saintis, kalau disentuh ya terus berusaha dipojokin ya, ya orang akan akhirnya terpaksa mengakui di situ ada misteri gitu tuh. Ya, dan kalau kita mau setia sama integrasi ya, gimana menghidupi misteri-misteri itu ya tanpa mendinai hal-hal yang kita juga anggap sebagai kebenaran ya. Jangan sekedar kalau yang ngomong Dawkins terus kita langsung ini tolak begitu ya, karena hal yang Dawkins ngomong banyak juga benernya gitu ya. Jadi di bagian mana yang kita tolak, di bagian mana yang kita juga mengakui kebenarannya, nah itu dia yang susah ya dan harus hati-hati gitu. Saya rasa ya kenapa banyak yang ngefans approach bahwa kita pisahin aja ya sains sama iman ya, adalah karena cara itu yang lebih mudah. Ya, sedikit banyak lebih mudah ya dibanding kalau kita mau terpaksa integrasi gitu ya. Karena kita jadi bisa tutup mata ya terhadap sisi yang sebelah situ ya. Kalau saya jadi ateis gitu murni aja kayak Dawkins ya, terserah orang beragama ngomong apa ya, yang penting saya geluti sains saya aja gitu ya. Nah itu jadi pilihan yang lebih gampang ya. Kita berpikirnya jadi yang simple-simple aja gitu ya. Itu pun udah sulit ya kalau mau jadi saintis sejati ya. Teologi juga gitu ya. Saya menggeluti teologi aja seumur hidup gitu ya. Terserah orang dari sains mau ngomong apa, ada kontribusi baru apa, saya nggak peduli ya, karena mereka semua sesat gitu misalnya ya. Bisa juga ya ambil posisi seperti itu dan hidup jadi lebih simpel gitu ya. Nah, tapi kalau Tuhan pencipta langit dan bumi itu juga adalah Tuhan yang menopang seluruh scientific project kita, hidup kita tuh jadi nggak mudah ya. Terus di dalam upaya itu ya punya kehidupan yang tidak terfragmentasi, itulah kita bergantung sama Tuhan juga gitu ya. Ya jadi saya setuju sama Bu Indi, integrasi itu sulit ya, dan mungkin juga buat beberapa orang satu ketidakmungkinan ya. Tapi buat yang punya kesempatan dan punya latihan latar belakang pendidikannya ya, ya mungkin worth it ya untuk kita coba ya, seberapapun tidak sempurnanya hal itu gitu. Iya ini Pak Randy bilang anak SMA sekarang taunya Big Bang dari Korea. Ya bisa juga sih. Ada Blackpink, ada BTS ya. Ada komentar, pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Mungkin saya tunjukin satu bagian lagi ya dari tulisannya ini yang mungkin layak lihat juga. Dari suratnya Galileo ya, surat cintanya Galileo ini. Halaman, nah ini ya, halaman 102 ya. Ini cukup interesting nih. Mungkin ini sambil lalu aja sih ya, Galileo itu nyebut ya. Iya, dia bilang ya bahwa physical conclusions ya, which have been truly demonstrated should not be given a lower place than scriptural passages ya. Jadi di bagian lain dari surat ini tuh Galileo bilang ya memang teologi itu queen of science sih, memang benar ya. Tapi maksudnya apa teologi itu queen of science ya? Dan menurut Galileo adalah teologi jadi queen of science karena teologi itu bicara tentang hal-hal of utter importance ya, sesuatu yang sangat vital untuk kehidupan ya, hidup yang kekal, keselamatan ya, sehingga kita nyebut queen itu karena prioritas dari materi yang dibahas begitu ya. Kalau nggak ngerti gravitasi mungkin nggak sebegitu vital dibandingkan nggak ngerti apa misalnya tentang keselamatan gitu ya. Kira-kira argumennya Galileo ya. Nah, tetapi Galileo tuh lantas bilang ya, tapi science ya yang have been truly demonstrated begitu ya, tidak boleh mendapatkan tempat yang lebih rendah dari scriptural passages. Ya, jadi science sebagai queen of theology itu tidak boleh kita pakai ya argumennya untuk merendahkan science, seolah-olah science itu atau klaim-klaimnya scientific itu lebih rendah daripada ayat-ayat Alkitab. Ya.
but rather one should clarify how such passages do not contradict those conclusions ya. Tetapi kita harus uji ya, apakah ayat kitab suci itu tidak berlawanan dengan konklusi sains tersebut ya. Nah, therefore before condemning a physical proposition, one must show that it is not conclusively demonstrated gitu ya. Jadi kalau kita mau nggak setuju ya sama klaim sains, ya kita tunjukkan secara saintifik bahwa klaim itu tuh nggak konklusif. Begitu ya, klaim itu belum selesai, secara sains juga tidak terbukti. Nah, boleh lalu kita tolak. Begitu ya, jangan semata-mata karena ada ayat Alkitab, terus ayat Alkitab itu kita lihat lebih tinggi dari sains, terus yang sainsnya langsung kita tolak. Padahal kita nggak berusaha demonstrasikan bahwa secara sains itu salah. Begitu ya. Nah lalu furthermore ya, it is much more reasonable and natural that this be done not by those who hold it to be true, but by those who regard it as false. Begitu ya. Jadi kalau mau mendemonstrasikan bahwa sesuatu itu salah ya, jangan oleh pendukung pandangan itu, tetapi oleh orang lain yang memang tidak setuju dengan pandangan itu, begitu ya, secara saintifik, begitu ya. For the fallacies of an argument can be found much more easily by those who regard it as false than by those who think it is true and conclusive, begitu ya. Jadi ini prosesnya yang Galileo katakan itu adalah proses falsifikasi. Ya. Nah ini sebenarnya pikirannya yang sangat modern ya. Kalau Bapak Ibu baca tentang filsafat ilmu ya, baca Karl Popper gitu misalnya ya. Karl Popper itu mengajukan ya bahwa kalau kita mau menyajikan atau memperkuat suatu teori sains ya, yang kita lakukan itu kita harus berusaha membantah teori itu. Ya karena kalau ada teori misalnya bahwa angsa itu putih ya, lalu kita menemukan 1.000.000 angsa putih ya, teori itu nggak runtuh. Tapi kita cukup menemukan 1 angsa hitam, teori itu langsung runtuh. Begitu ya. Jadi sains itu kalau kita mau uji dan kita perkuat ya, kita harus desain percobaan kita sedemikian rupa sehingga kita tuh berusaha memfalsifikasi klaim itu. Begitu ya. Kalau kita berhasil, teorinya luntuh, selesai. Begitu ya. Kalau kita gagal, teori itu makin kuat. Gitu ya. Dan Galileo itu argue di situ ya, kalau mau menguji satu teori atau pandangan ya coba ya oleh orang-orang yang memang tidak setuju dengan pandangan itu. Ya. Dan ini ya cara berpikir seperti itu menolong kita ya. Jadi kita tuh bersentuhan ya dengan orang-orang yang nggak setuju dengan pandangan kita, itu menolong kita sebenarnya. Oke, kalau kita punya keyakinan ya, apapun itu ya, keyakinan teologis atau keyakinan sains gitu ya, coba dengar opini yang berlawanan itu ya. Dan kalau ternyata argumen itu berdiri tegak ya, kita diskusi, kita ngobrol gitu ya, terus ternyata jadi makin kuat, ya berarti keyakinan itu sekarang lebih terbukti daripada sebelumnya. Jadi dibanding kalau kita ngumpul-ngumpul dengan echo chambers kita aja, orang-orang yang setuju sama kita gitu ya, terus iya bagus itu memang begitu gitu ya, nggak pernah dengar suara-suara yang melawan pandangan kita. Itu sebenarnya keyakinan kita tuh nanti jadinya keyakinan yang lemah dan tidak teruji gitu ya. Begitu kita dengar opini yang lawan, itu kita sebenarnya keyakinannya nanti makin lama makin kuat gitu ya. Dan mudah-mudahan lewat dialog yang kita coba mainkan ya, lewat simulasi-simulasi kita, proses semacam itu juga kita bisa coba alami begitu ya. Karena kan nanti lawan bermainnya kan nggak berusaha nerimo ya. Ya udah saya setuju gitu. Ya selesai dong, kalah dong dia gitu ya. Dia akan berusaha maju ya dengan argumen. Terus kita pikir lagi nih, ini gimana sebenarnya gitu ya. Nah mudah-mudahan pengalaman kita bisa positif ya. Dan kalau kita rasa itu pengalamannya positif ya, mudah-mudahan di kehidupan kita juga jadi lebih terbuka ya terhadap orang-orang yang memang kita tahu nih ini opininya pasti beda sama kita ya. Tapi coba aja kita dengar dulu gitu ya. Terus coba kita ngobrol, jangan-jangan makin ngobrol nanti kita tuh sama-sama jadi lebih baik. Terutama karena opini kita nggak sama gitu ya. Oke, ada pertanyaan, komentar sejauh ini? Oh, Pak, aman nih. Iya, Pak. mau nanya terakhir sih. Boleh, Pak. Jadi kalau kita berapologetika itu terkadang kita emang nggak selalu harus menyelesaikan
itu ya, apa yang tadi yang ada ketegangan tuh kita nggak harus selesaikan gitu ya Pak. Kadang-kadang kita perlu juga buat membiarkan itu terbuka gitu, biar ada ruang diskusi kali gitu ya Pak. Iya, saya rasa itu praktek yang cukup baik ya. Terutama ya kalau kita menyadari ya bahwa seringkali diskusi dan problem-problem yang kita hadapi itu mungkin jangan-jangan problem ratusan tahun ya. Masa kita mau selesaiin dalam satu kali minum kopi aja ya, dalam secangkir kopi kita selesaikan gitu ya. Emang kita siapa gitu ya. Mungkin kita takabur juga ya kalau berambisi seperti itu ya dalam setiap diskusi dan obrolan kita ya. Nah jadi berusaha tetap terbuka ya, terutama menyadari ya batas-batas kita ya, sampai mana nih kita ngomong ya, tapi di luar area itu mungkin kita banyak nggak tahunya ya. Nah di area-area seperti itu kita bisa mempraktekkan kerendahan hati ya. Eh, Terus dengan demikian kita nggak kehilangan teman ngobrol kita ya, persahabatan itu tetap terjalin ya, dan persahabatan itu persahabatan yang saling mengasah akhirnya ya, bukan cuma sekedar debat kusir karena kita pingin menang gitu. Ya. Jadi itu praktek yang baik sih. Dan kalau kita punya banyak sahabat yang seperti itu, ya jangan-jangan nanti makin lama kita sama-sama jadi lebih tajam ya. Walaupun mungkin tetap sama pendapatnya ya, bisa juga jadi ya. Bersahabat 10 tahun lebih, pendapat nggak pernah sama. Tapi kan tetap bisa sama-sama jadi lebih baik ya. Pak, tapi kan apa ada beberapa orang tuh juga membela ya apa sebuah sikap apologetika tuh yang eh, berdasarkan Alkitab yang apa ada kutip dari mana gitu ya di Perjanjian Baru apologia gitu ya. Jadi harus membela iman gitu. Jadi ya, kita harus ini dong membela sisi dari kekristenan gitu. Nah, jadi gimana ya? Karena kadang-kadang dikutip juga gitu ayat-ayat dari Alkitab. Iya, bahwa kita mengartikulasikan ya keyakinan kita, eh, mengisahkan lagi ya itu hal seperti yang dilakukan oleh Lennox ya waktu bersama Dawkins begitu ya. Itu kan boleh ya kita lakukan ya. Memang bukan sesuatu hal yang nggak boleh dong kamu ngomong-ngomong agama gitu ya kan. Apalagi di Indonesia sebenarnya kita nggak punya ya seperti perundang-undangan yang kayak di Amerika itu, ini di ruang kafe ini kita netral pokoknya ya, jangan ngomong agama, kan nggak gitu ya. Kita ngomong aja gitu ya. Nah, tetapi kan kalau abis kita ngomong ya, tetap bisa ada counter opinion ya, misalnya ya. Bahkan ini bukan cuma sekedar orang yang beda agama ya, orang yang sama agamanya aja bisa ya, ada counter opinion gitu ya. Nah, terus kita nyikapinya gimana ya? Apakah kita harus eh, setiap kali ya bersikeras bahwa kamu salah, saya benar, gitu ya? Tentu ada hal saat-saat ya, di mana keyakinan kita lebih tinggi ya, bahwa di area ini saya sangat yakin bahwa saya yang lebih benar begitu ya dibanding kamu gitu ya. Ya kita coba artikulasikan ya, meyakinkan nggak gitu ya kalau didengar oleh dia gitu ya. Tapi kalau dia balik lagi dengan counter argumen, ya kita pikir lagi gitu ya. Oh berarti mungkin kurang meyakinkan gitu ya artikulasi saya gitu ya. Dan dengan demikian kita maju bersama gitu ya. Ya, jadi orang yang berpendapat bahwa berapologetika itu harus mendukung satu posisi ya, tidak sepenuhnya salah ya. Karena kan itu dia ya, objektivitas dalam arti netralitas murni itu ya nyaris nggak ada ya. Kita selalu datang dari posisi tertentu ya. Dan nggak apa-apa ya mengartikulasikan posisi tertentu, tapi begitu berinteraksi dalam dialog ya kita ngobrol lagi begitu ya. Jangan terus shutdown terus bilang apapun yang kamu bilang saya nggak mau denger gitu ya. Ya udah nggak usah ngobrol gitu ya, bayar aja kopinya terus pulang gitu. Ya silakan Bapak Ibu kalau ada komentar, ya kita udah injury time 20 menit nih. Ada yang mendesak ingin diutarakan atau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita cukup sampai di sini ya, dan kita menyongsong debat kita nanti malam ya, atau dialog ya, kalau kita mau lebih friendly ya, karena deso kan debat sopan ya.